Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septian Wulandari. Kali ini saya akan membahas tentang metode biseksi atau bagi dua. Nah, metode biseksi atau metode bagi dua ini merupakan metode dari salah satu metode dari cara untuk mencari solusi dari sistem persamaan nonlinier. Seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita kan belajar yang namanya metode Gauss, Gauss-Jordan, dan lain sebagainya gitu ya. Itu merupakan solusi untuk mencari sistem persamaan linier. Nah, kalau biseksi ini adalah solusi untuk mencari persamaan nonlinier. Nonlinier itu apa sih? Nonlinier itu adalah persamaan selain persamaan garis. Contohnya misalnya persamaan kuadrat, persamaan kubik, persamaan parabola, persamaan lingkaran, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, metode biseksi ini adalah metode yang tertutup. Metode tertutup itu artinya adalah metode yang dalam proses penyelesaiannya itu kita memerlukan yang namanya selang. Selang itu apa sih? Bukan selang air ya. Selang itu maksudnya adalah misalnya kita punya garis bilangan. Misalnya di sini ada titik namanya titik A, terus di sini adalah namanya titik B. Nah, solusinya itu adalah di antara titik A sampai dengan titik B. Ini saya kasih kurung persegi gitu. Maksudnya adalah artinya selangnya itu adalah selang tertutup. Berarti A dan B ini dia bisa menjadi salah satu solusinya, atau mungkin nanti solusinya bisa di antara A dan B gitu ya. Oke. Nah, saya mau langsung to the point aja. Kalau di dalam PDF yang sudah saya share, di situ kan banyak yang harus diperhatikan ya. Dimana harus mencari C, mencari nilainya kurang atau lebih besar gitu kan. Nah, saya mau langsung ke langkah-langkahnya aja. Langkah penyelesaiannya gitu ya. Yang pertama, langkahnya adalah kita menghitung banyaknya iterasi. Pakai rumus yaitu R lebih besar dari ln mutlak dari B, titik B dikurangi dengan titik A, mutlak ya, dikurang dengan nilai ln dari batas toleransinya, ln dari epsilon gitu ya, dibagi dengan ln 2. Nah, nilai ln ini kalian bisa peroleh dari kalkulator. Jadi saya himbau nanti kalian kalau UTS atau mengerjakan soal-soal metode biseksi, kalian menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, untuk mencari metode biseksi ini kita udah ketahuan nih berapa banyaknya iterasi pakai rumus yang ini ya. Ini wajib kita cari sebelum kita mau menyelesaikan solusi persamaan nonlinearnya. Nah, terus langkah yang kedua adalah kita menentukan yang namanya selang A, B. Nah, biasanya menentukan selang ini itu sudah ada di dalam soalnya. Jadi udah ketahuan nih, di dalam soal itu ada titik yang namanya titik A dan titik B. Gitu ya. Terus langkah ketiga adalah kita membuat tabel penolong. Jadi dengan tabel penolong ini memudahkan kita nanti untuk menyelesaikan metode biseksi gitu. Nah, terus langkah yang keempat adalah kita menentukan selang baru. Nah, menentukan selang baru itu biasanya kita rumuskan dengan C. Selang barunya itu adalah C. C sama dengan A, tadi titik A, ditambah dengan titik B dibagi dengan 2 gitu ya. Jadi ini untuk menentukan selang barunya, C sama dengan A ditambah B dibagi dengan 2. Lalu langkah yang ke-5 adalah
Setelah kita menentukan nilai selang barunya, baru kita menghitung yang namanya fungsi A, fungsi C, dan fungsi B gitu. Kita hitung fungsi A, fungsi C, fungsi B. Nah, kita cari nih fungsi A, ketika dikali dengan fungsi C, nilainya harus lebih kecil dari 0. Kalau fungsi A dikali fungsi C lebih kecil dari 0, maka selang barunya itu adalah A, C. Kalau selang barunya adalah A, C, maka di iterasi selanjutnya adalah nilai B-nya itu adalah sama dengan nilai C di iterasi sebelumnya. Gitu ya. Tapi kalau kita punya nilai fungsi fungsi C dikali dengan fungsi B itu lebih kecil dari 0, maka selang barunya itu akan menjadi C, B gitu ya. Artinya untuk iterasi selanjutnya itu A-nya akan berubah jadi C yang pada iterasi sebelumnya gitu. Nah, terus yang namanya metode biseksi ini adalah metode perulangan ya, sama kayak kemarin di metode Gauss-Seidel. Jadi ada kriteria untuk berhentinya. Karena tadi kita nyari iterasi pada langkah pertama, berarti kan harus ada kriteria untuk dia stop atau berhenti. Kriterianya itu bisa pilih salah satu dari ini. Yang pertama adalah iterasi berhenti jika nilai dari fungsi C-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau kalian mencari ternyata fungsi C-nya itu sama dengan 0, maka iterasinya berhenti, artinya kita udah dapat solusinya. Atau kalau kalian nggak bisa dapat fungsi C sama dengan 0, boleh iterasi berhenti jika nilai B-nya dikurangi nilai C-nya itu lebih kecil daripada ini ya, boleh epsilon, boleh delta. Jadi epsilon itu adalah nilai batas toleransinya gitu. Dan jangan lupa dia adalah nilai mutlak, jadi hasilnya pasti positif. Itu harus lebih kecil dari batas toleransinya. Oke, jadi ada 6 step dalam menyelesaikan untuk mencari solusi sistem persamaan nonlinear dengan menggunakan metode biseksi atau bagi dua. Kita langsung apply aja ke contoh. Jadi seperti yang sudah saya share, saya mau membahas itu aja. Siapa tahu ada yang masih belum paham mengenai PDF yang udah saya share. Jadi contohnya adalah tentukan salah satu akar persamaan berikut. Jadi suruh cari salah satu akar persamaan dari x kuadrat min 6x ditambah 5 itu sama dengan 0. Ini artinya sistem persamaan apa sih? Persamaan nonlinear atau sistem persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat ya, kan kuadrat ya, x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Dengan selang, nih, jadi di soal tuh dia udah dikasih tahu selangnya adalah 3,6. Dan batas toleransinya adalah 0,3 gitu. Biasanya ada lagi sih, misalnya berapa angka di belakang koma gitu ya. Biasanya saya pakainya gunakan ketelitian 3 angka di belakang koma. Gitu. Nah, berarti kan kita harus
mengerjakan ini sesuai dengan langkah-langkahnya gitu ya. Coba kalau kita lihat lagi yang pertama, langkah-langkahnya adalah menghitung banyaknya iterasi dengan rumus R lebih besar dari ln mutlak dari B min A kurang dari ln epsilon dibagi dengan ln 2. Nah, yang jadi pertanyaan adalah epsilonnya kan kita udah tahu ya, epsilonnya tuh ini 0,3. Ini adalah nilai epsilonnya. Nah, yang kita belum tahu itu adalah B sama A-nya atau selang B sama selang A-nya. Nah, yang dimaksud dengan selang A itu adalah ini nih. Jadi selang A-nya itu adalah 3 dan selang B-nya adalah 6. Gitu ya. B kok jadi 6? Gitu. Jadi dia udah langsung ada di dalam soal untuk selang A dan selang B-nya. Gitu. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan banyaknya iterasi. Pakai rumus R lebih besar dari ln mutlak dari B minus A. Gitu ya. Minus ln epsilon dibagi dengan ln 2. Nah, ini harus lebih besar dari ln B-nya berapa sih? B-nya adalah ini ya, 6 ya. B-nya 6 minus A. A-nya adalah 3 gitu ya. A-nya adalah 3 dibagi dengan ln dari epsilon. Epsilonnya adalah 0,3. Udah ada di soal ya, itu epsilon dibagi dengan ln 2. Jadi ln 6 dikurangin 3 berapa sih? Ln 3 ya. Ln 3 karena udah mutlak minus ln 0,3 dibagi dengan ln 2. Gitu ya. Nah, ln 0,3 itu adalah 1,098 minus ln 0,3 adalah minus 1,203 dibagi dengan ln 2. Ln 2 adalah 0,693. Kalian bisa carinya di dalam kalkulator. Itu nanti ada menu yang namanya ln gitu ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 3,32. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan R itu harus lebih besar gitu ya. Gitu kan? Nah, R-nya itu adalah banyaknya iterasi. Berapa sih bilangan bulat yang harus lebih besar dari 3,32? 3 lebih besar dari 3,2 enggak? Enggak kan? Berarti yang lebih besar dari 3,2 adalah bilangan bulatnya 4 ya. 4 itu pasti lebih besar dari 3,32. Pokoknya dia lebih besar yang mendekati dengan nilainya. Atau 3,32 itu dibulatkan ke atas. Jadi bukan dibulatkan jadi 3 tapi dibulatkan ke atas jadi 4. Gitu ya. Jadi nilai R itu adalah sama dengan 4 atau banyaknya iterasi adalah 4 gitu. Jadi akan ada sebanyak 4 perulangan sampai kita bisa menemukan solusinya gitu. Pokoknya kalau kita udah dapat nilai ln B minus A min ln epsilon dibagi dengan ln 2, hasilnya ternyata misalnya 3,32, artinya itu kita harus mencari nilai bilangan bulat yang mendekati dengan nilai yang diperoleh. Jadi kalau 3,32 berarti kan yang lebih besar dari 3,32 bilangan bulatnya adalah 4. Kalau kita punya nilainya hasilnya adalah 4,2 berarti bilangan bulat terdekat adalah 5 gitu ya. Yang lebih besar dari yang misalnya 4,2 tadi. Itu karena kita punya 3,32 maka bilangan bulat yang lebih besar dari 3,32 yang terdekat adalah 4 gitu ya. Jadi banyaknya iterasi adalah 4. Oke, langkah kedua adalah kita menentukan
Oke, kita menentukan selangnya ya. Selang A, B. Yaitu selang A-nya tadi apa? Itu ya, 3. Dan selang B-nya adalah, selang B-nya 6. Gitu ya. Oke. Terus langkah ketiga adalah kita buat tabel penolong. Nah, tabel penolong itu isinya apa aja sih? Isinya adalah iterasi, nilai A, nilai C, nilai B. Sebentar, saya akan buatkan. Muat nggak ya? Jadi tabel penolongnya itu yang pertama adalah kita cari nilai iterasinya. Iterasi. Gitu ya. Terus nilai A-nya. Nilai A, lalu nilai C-nya. Nilai C di sini, lalu nilai B-nya. Gitu ya. Terus nilai FA, fungsi dari A. Terus fungsi dari C. Kalau di papan tulis enak, lebar, ini sempit. Terus nilai dari B. Terus selang barunya. Terus yang terakhir adalah kita cari yang namanya lebar selang. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau udah buat tabel penolongnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mulai nih ke iterasinya. Yang pertama itu, iterasi pertama kita menentukan nilai A-nya. Kita udah tahu selang A-nya adalah 3 ya. Jadi di sini kita tulis 3. Nilai B-nya kita tahu di sini ada 6. Maka di tabel penolongnya kita tulis nilai B-nya adalah 6. Lalu nilai C-nya gimana? Nilai C-nya bisa kita cari dengan tadi ke atas lagi nih, nilai C-nya dengan cara C sama dengan A ditambah B dibagi 2 gitu ya. Jadi kita menentukan nilai C pada iterasi yang pertama. Nilai C itu sama dengan A ditambah B dibagi 2. A-nya kita punya 3, B-nya kita punya 6 dibagi 2. 3 ditambah 6, 9 ya, dibagi 2 adalah 4,5. Berarti di sini kita punya nilai C adalah 4,5. Gitu. Kalau udah dapat nilai C, maka kita mencari nilai fungsi A. Fungsi A nih di tabel ini, caranya gimana? Nah, tadi kan di soal kita punya fungsi ini tuh sama aja kayak nilai fungsi nih. Jadi ini sama aja kayak fungsi X sama dengan X kuadrat minus 6X ditambah 5. Jadi kita kembali ke soal. Jadi kalau fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x ditambah 5 sama dengan 0, berarti kalau kita punya fungsi A adalah jadi A kuadrat, gitu ya. Pakai A kuadrat, gitu kan. Terus minus 6A ditambah 5, gitu kan ya. Berarti A kuadratnya berapa? A-nya adalah tadi 3, ya kan? A-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. Minus 6 kali A.
A-nya adalah 36 dikali 3 ditambah 5. Berarti fungsi A itu sama dengan berapa? 9 min 18 ditambah 5 gitu kan ya. Hasilnya berapa? 9 min 18 minus 9 ditambah 5 adalah minus 4. Gitu ya. Terus selanjutnya, untuk fungsi C itu sama dengan berarti C kuadrat minus 6 kali C ditambah 5. Gitu kan? C-nya berapa? C-nya kita udah dapat nih. C-nya adalah 4,5. Berarti 4,5 kuadrat gitu kan ya. Min 6 kali 4,5 ditambah 5. Hasilnya berapa? Minus 1,75 gitu kan? Berarti FA di sini adalah minus 4, FC di sini adalah minus 1,75 gitu. FB-nya berapa? Berarti FB sama dengan B kuadrat min 6B plus 5 gitu ya. Sama dengan B-nya adalah 6 dikuadratkan minus 6 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 5 ya. Berarti FB-nya di sini adalah 5 gitu. Next, kita menentukan selang barunya nih. Selang barunya itu pakai step yang nomor 5. Jika fungsi A dikali fungsi C kecil dari 0, maka selangnya adalah A, C. Jadi kalau fungsi C dikali fungsi B kecil dari 0, maka selangnya adalah C, B. Gitu ya. Berarti fungsi, kita lihat fungsi A nih, fungsi A dikali fungsi C itu berapa sih? Minus 4 dikali minus 1,75 gitu kan ya. Ini hasilnya pasti positif kan? Karena minus kali minus itu pasti positif. Tapi kalau kita punya fungsi C dikali dengan fungsi B itu sama dengan minus 1,75 dikali 5. Negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Berarti yang nilainya lebih kecil dari 0 adalah fungsi C dikali dengan fungsi B ya. Ini kecil dari 0, yang ini lebih besar dari 0. Next, selanjutnya karena fungsi C dikali dengan fungsi B itu nilainya lebih kecil dari 0, maka selang baru berarti kan, lihat, berarti selang barunya jadi ini ya, nih, jadi C, B, yang artinya A-nya itu sama dengan C gitu ya. Jadi di sini berarti selang barunya adalah C, B, yang artinya di iterasi selanjutnya A-nya itu sama dengan C. Berarti di sini kita tulis ya, selang barunya adalah C, B, yang artinya di iterasi selanjutnya itu A-nya sama dengan C. Gitu ya. Dengan lebar selang itu adalah dengan mutlak dari nilai B dikurangi dengan C. Itu berarti nilai mutlak dari B-nya adalah 6, C-nya adalah 4,5 gitu ya. Jadi 1,5. Berarti di sini lebarnya adalah 1,5. Nah, berarti iterasinya masih lanjut kan, karena nilai FC-nya masih sama dengan minus 1,75 dan nilai dari lebar selangnya itu masih lebih besar daripada batas toleransinya, yaitu batas toleransinya adalah 0,3 tadi ya, kalau nggak salah ya, masih lebih besar kan. Maka iterasinya lanjut ke iterasi kedua. Iterasi 2 berarti kita mulai dari A-nya itu yang mana? A-nya yang ini nih. A-nya itu yang sama dengan C di iterasi sebelumnya. Berarti A-nya adalah 4,5 ya. Nilai C sebelumnya kan ini kan? Gitu. Berarti nilai B-nya
Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya masih sama kayak sebelumnya, karena nggak berubah. Gitu ya. Berarti yang ini masih lebih besar dari 0,3, maka iterasi lanjut. Kita ke iterasi kedua. Dengan cara cari lagi nilai C-nya. A ditambah B dibagi 2 gitu ya. A-nya adalah tadi berapa? 4,5. Ditambah B-nya 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5,25. Maka di sini kita tulis 5,25. Gitu ya. Terus selanjutnya nyari FA, nilai fungsi A, nilai fungsi C, dan nilai fungsi B. Berarti kita nyari fungsi A, itu adalah A kuadrat minus 6A plus 5 gitu ya. A-nya adalah 4,5 kuadrat minus 6 kali 4,5 tambah 5. Itu adalah, langsung aja sih, ini kalau nilai FA-nya kan 4,5. Langsung ngikutin aja gitu ya. Ngikutin ini. Nih, FA kan sama kayak C sebelumnya kan, berarti kita dapat nilainya minus 1,75. Nah, FB-nya kan masih 6, berarti sama dong sama yang di atas, berarti ini masih 5 gitu ya. Kita tinggal nyari nilai FC-nya. Gitu aja ya. Gitu kan. Kita langsung nyari nilai FC-nya adalah C kuadrat minus 6C plus 5. C-nya tadi kita dapat 5,25 dikuadratin minus 6 kali 5,25 plus 5. Sama dengan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,063. Berarti di sini kita tulis 1,063. Sekarang kita cek. Minus 1,75 dikali 1,063 itu lebih kecil dari 0 nggak sih? Lebih kecil kan ya? Berarti kalau FA kali FC lebih kecil dari 0, berarti iterasi selanjutnya yang mana? Iterasi selanjutnya adalah yang ini, A, C. Berarti nilai B-nya nanti akan sama dengan C di iterasi selanjutnya gitu ya. Langsung di sini berarti A, C. Berarti B-nya nanti akan sama dengan C. Gitu ya. Terus kenapa Bu nggak ngecek FC kali FB? Kalau FA dikali FC itu udah lebih kecil dari 0, kenapa repot-repot kita ngecek FC dikali FB? Itu pasti dia lebih besar dari 0. Coba kita buktiin. 1,063 dikali 5. Positif dikali positif, hasilnya positif nggak? Positif kan? Lebih besar dari 0 nggak kalau positif? Lebih besar kan? Makanya dari itu cuman ada satu kemungkinan, FA dikali FC kecil dari 0 atau FC dikali FB yang kecil dari 0. Karena di iterasi kedua ini FA dikali FC yang lebih kecil dari 0, maka selang barunya adalah ini, A, C. Maka di iterasi selanjutnya nanti B-nya akan berubah sama dengan C. Gitu ya. Nah, lebar selang itu adalah B minus C. B-nya kita masih 6, C-nya kita tadi dapat 5,25. Itu sama dengan berapa? 0,75. Masih lebih besar dari 0,3, maka iterasinya masih lanjut gitu ya. Jadi ini 0,75 lebih besar dari 0,3, maka iterasinya masih lanjut. Berarti kita lanjut ke iterasi ketiga gitu kan. Nah, iterasi ketiga kita lihat di sini B-nya akan sama dengan C di iterasi sebelumnya. Berarti nilai B-nya yang di sini itu sama dengan nilai C yang sebelumnya. Gitu kan? Berarti di sini B-nya menjadi 5,25 gitu ya. Berarti nilai A-nya gimana Bu? A-nya sama seperti sebelumnya karena yang berubah hanya nilai B-nya aja. Gitu. Maka dari itu kita nyari iterasi ketiga, kita nyari nilai C sama dengan A tambah B dibagi 2. A-nya tadi berapa sih? 4,5 ya. Tambah B. B-nya adalah 5,25 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 4,875. Gitu ya. Berarti tugas kita adalah cari nilai FA,
FC sama FB. Nah, FA, karena FA adalah 4,5 berarti sama dong dengan yang di atas, tinggal kita copy aja 1,75 gitu ya. Nah, nilai FB-nya berapa? FB-nya kan 5,25, maka kita lihat aja nih nilai FC yang di atas ini, berarti ini 1,063. Tugas kita hanya tinggal nyari fungsi dari C. Gitu ya. Berarti C kuadrat minus 6 kali C ditambah 5. Berarti 4,875 kuadrat minus 6 kali 4,875 ditambah 5. Gitu ya. Sama dengan berapa? Minus 0,484. Berarti C-nya minus 0,484. Nah, selanjutnya kita cek FA kali FC nih, yang ini nih. Kita cek ini, yang mana yang berlaku? Apakah FA kali FC yang kecil dari 0 atau FC kali FB yang kecil dari 0? Kita cek. FA kali FC, negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Positif lebih besar dari 0 enggak? Enggak kan? Makanya coba kita cek lagi. FC dikali dengan FB, negatif dikali positif. Hasilnya negatif kan? Negatif kecil dari 0 enggak? Bener, kecil dari 0. Maka iterasi selanjutnya nih. Kalau yang FC kali FB yang kecil dari 0, maka iterasi selanjutnya adalah selang barunya adalah C, B. Berarti di sini kita tulis kita tulis C, B. Kalau C, B berarti iterasi selanjutnya A-nya yang berubah jadi C. Gitu kan? Berarti lebar selang itu sama dengan B minus C. B-nya kita punya 5,25, C-nya kita punya 4,875. Hasilnya adalah 0,375. Masih lebih besar dari 0,3 ya. Maka iterasi lanjut. Jadi terus sini 0,375 lebih besar dari 0,3, maka iterasi lanjut ke iterasi keempat. Nah, bener nggak sih sama yang tadi kita udah hitung, iterasinya itu akan berhenti di iterasi keempat. Coba kita cek ya, bener nggak? Berarti nilai A-nya nih, nilai A-nya itu akan sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Berarti nilai A, ini tadi belum saya tulis ya. C yang iterasi ketiga itu ini 4,875. Gitu. Berarti yang iterasi 4, nilai A-nya adalah nilai C pada iterasi sebelumnya. Berarti nilai A-nya adalah 4,875 gitu ya. Berarti nilai B-nya adalah tetap karena yang berubah cuma nilai A-nya. Lalu nilai C-nya gimana? C-nya kita cari iterasi ke 4. C sama dengan A tambah B dibagi 2. A-nya adalah 4,875 ditambah B-nya adalah 5,25 dibagi dengan 2. Gitu, hasilnya adalah 5,0625 kalau nggak salah. Jadi kita bulatkan karena 3 angka di belakang koma jadi 5,063 ya, karena naik ke atas kan. Berarti C-nya adalah 5,063. Lalu fungsi A adalah C yang sebelumnya, berarti minus 0,484. Fungsi B adalah sama sebelumnya 1,063 gitu ya. Lalu fungsi C yang kita cari, FC sama dengan C kuadrat minus 6 kali C plus 5 gitu ya, sama dengan 5,063 minus 6 kali 5,063 plus 5 gitu, sama dengan berapa? Hasilnya adalah 0,256. Oke, lalu kita cek kriterianya. FA kali FC kecil dari 0 nggak sih? Negatif dikali positif itu lebih kecil dari 0 nggak? Lebih kecil ya,
karena nilai hasilnya adalah negatif lebih kecil dari 0. Maka iterasi selanjutnya adalah A, C gitu, dimana iterasi selanjutnya adalah B sama dengan C. Beda dengan kalau nilai FC dikali FB, positif kali positif pasti hasilnya positif, itu nggak mungkin lebih kecil dari 0, maka tadi selang barunya berarti A, C, B sama dengan C. Berarti lebar selangnya itu sama dengan B minus C, di mana B-nya adalah 5,25, C-nya adalah 5,063. Kita hitung hasilnya adalah 0,188, di mana 0,188 itu adalah kecil dari 0,3 atau batas toleransinya. Jadi 0,188 lebih kecil dari batas toleransi, maka iterasi berhenti. Gitu ya. 0,188 lebih kecil dari 0,3, maka iterasinya berhenti. Jadi nggak harus nilai FC-nya itu harus 0, tapi cukup salah satunya terpenuhi. Ini cukup salah satunya, mau yang ini atau yang ini terpenuhi, mau FC-nya kecil dari 0 atau B minus C-nya kecil dari 0, maka boleh iterasinya berhenti. Yang penting salah satu terpenuhi, nggak harus keduanya gitu ya. Karena nilai lebar selangnya itu lebih kecil dari batas toleransi, maka iterasinya berhenti. Bener ya, pada iterasi keempat kita sudah bisa menemukan solusinya. Solusinya yang mana sih? Solusinya tuh yang ini nih. Tuh, itu solusinya. Jadi solusi dari fx sama dengan x kuadrat minus 6x ditambah 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan c sama dengan berapa tadi nilainya? Ini ya, nih 5,063 dengan nilai f X sama dengan FC itu adalah 0,256 gitu ya. Jadi hasilnya adalah ini. Itu adalah hasilnya. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai metode biseksi. Saya harap kalian mengerti gitu ya. Sampai ketemu lagi di metode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.